Veda memaksa para pembalap mapan Eropa untuk memeras otak dan bermain di batas psikologi tertinggi mereka sebelum sebuah insiden dramatis di lap ke-8 menghentikan masterclass sang talenta muda. Dan berikut adalah kronologi dan bedah taktik di balik performa eksplosif Veda Ega Pratama. Sejak lampu start padam, Veda tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan yang biasa menyangkiti pembalap pemula. Alih-alih melakukan manuver spekulatif di tikungan pertama yang padat, ia memilih pendekatan kalkulatif. Di dalam strategi awal, mengamankan jalur dalam, menjaga usia ban, dan membaca ritme angin. Secara metodis, Veda melewati lawannya satu persatu dengan garis balap yang sangat rapi, merayap masuk ke kelompok pencari podium. Memasuki putaran keempat, dinamika balapan berubah total. Pembalap Spanyol David Almanza yang awalnya nyaman memimpin, mulai merasakan tekanan udara dari motor Veda yang menempel ketat di belakangnya. Melalui sebuah perhitungan pengereman yang sangat lambat, namun presisi, di tikungan cepat, Veda melakukan overtake yang bersih tanpa menyentuh Almanza sedikit pun. P1 berhasil direbut. Manuver ini bukan hanya soal kecepatan, melainkan pernyataan mental Veda datang untuk menang. Di depan, ia langsung menerapkan taktik defensif yang matang, menutup setiap celah hingga membuat pembalap di belakangnya frustasi. Memimpin Moto3 berarti bersiap menjadi target utama. Selama lap kelima hingga ketujuh, para pembalap Eropa di belakang Veda mulai menyadari bahwa bocah Indonesia ini tidak mudah melakukan kesalahan. Ketika kecepatan murni gagal mematahkan lawan, maka tekanan fisik dan psikologis adalah senjata berikutnya. Rival-rival Veda mulai mengubah taktik. Mereka sengaja melakukan dive boom masuk tikungan terlalu dalam dan memotong jalur secara agresif di trek lurus untuk merusak. Veda meresponnya dengan mental baja, tetap tenang, mempertahankan posisi terdepan. Petaka terjadi pada lap ke-8 di sektor teknis yang membutuhkan stabilitas tinggi. Menolak kalah cerdik, dua pembalap sekaligus melancarkan aksi agresif yang berada di batas tipis regulasi keselamatan. Di sisi dalam, Adrian Fernandez memaksakan masuk ke celah sempit, menghasilkan kontak fisik di mana sikutnya mengenai tubuh Veda. Di sisi luar, Marcos Rios. Di saat yang sama, Rios menutup ruang gerak luar Veda, menciptakan efek jepitan sandwich. Kehilangan ruang bebas di tengah tikungan membuat motor Veda tidak stabil. Saat ia mencoba mengoreksi arah motor demi menghindari tabrakan yang lebih fatal, ban belakangnya kehilangan traksi. Veda terhembas ke gravel, mengakhiri balapan fantastisnya dengan DNF. Getting his knees and his elbows busy on the last couple of laps to hold himself inside that top 10. But Veda Pratama, the rider 6 in the World Championship, it looks like it's potentially going to be only the second time this season he's not going to see the checkered flag. Terlepas dari hasil DNF, balapan ini memberikan pesan yang sangat jelas kepada dunia. Kamera yang berkali-kali menyoroti wajah tegang dan panik dari tim manajer Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama, di pit wall menceritakan segalanya. Kepanikan Hiroshi Aoyama bukanlah tanda pesimisme, melainkan cerminan dari tingginya pertaruhan yang ada. Mantan juara dunia itu tahu persis bahwa ia sedang mengasuh seorang permata yang memiliki kecepatan setara dengan para pembalap papan atas dunia. Kepanikan Aoyama sangat beralasan. Ia tahu persis bahwa hari itu Veda sedang berada di jalur yang tepat untuk mencetak sejarah besar bagi tim dan Indonesia. Kecelakaan itu bukan sekedar kehilangan poin, melainkan hilangnya sebuah kemenangan yang sudah berada di depan mata akibat tindakan agresif rival yang berada di batas tipis regulasi keselamatan. Meskipun Veda menunjukkan semangat juang yang luar biasa dengan langsung bangkit berdiri di atas gravel dan mencoba memeriksa kondisi motornya untuk kembali menyalakan mesin, namun kerusakan pada komponen stang dan pijakan kaki terlalu parah. Dengan langkah gontai penuh kecewaan, Veda terpaksa berjalan kaki kembali menuju pit. Status DNF resmi tersemat di samping namanya. Analisis pasca insiden pembelajaran mahal menuju pentas dunia.
Jika kita melakukan analisa teknis secara objektif, insiden yang menimpa Veda Iga Pratama di lap ke-8 adalah kombinasi antara risiko balap kelas Moto3 yang sangat padat dan taktik kotor dari pembalap yang mulai panik melihat dominasi seorang rookie. But Veda Pratama, the rider 6 in the World Championship, it looks like it's potentially going to be... Gaya balap Adrian Fernandez yang memaksakan masuk dengan kontak fisik sikut jelas melanggar etika balap yang aman. Sementara Rios mengeksploitasi situasi tersebut untuk mempersempit ruang penyelamatan bagi Veda. Namun, di balik hasil DNF yang sangat menyesakan dada ini, ada beberapa kesimpulan krusial yang bisa kita ambil. Ya, yang pertama, validasi kecepatan internasional. Veda telah membuktikan secara absolut bahwa ia memiliki race pace yang mampu merusak, mengacaukan, dan mengungguli dominasi para pembalap Eropa yang telah bertahun-tahun mencicipi sirkuit tersebut. Yang kedua, kematangan taktis overtaking. Manuvernya saat merebut P1 dari David Almanza akan diingat sebagai salah satu aksi menyalip paling bersih dan cerdik di kelasnya sepanjang musim ini. Yang ketiga adalah Babsi of Fire, ujian pertama. Insiden ini menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana menghadapi trik-trik fisik di lintasan. Di kejuaraan dunia, kecepatan murni terkadang harus dilengkapi dengan kecerdikan untuk mendeteksi kapan lawan akan bermain kotor. Kegagalan membawa pulang poin di seri kali ini tidak akan mengurangi nilai dari performa luar biasa yang telah ditunjukkan oleh Veda. Wajah panik Hiroshi Aoyama di pit wall adalah bukti otentik bahwa Veda Iga Pratama adalah aset yang sangat berharga dan ancaman nyata bagi masa depan grid kejuaraan dunia. Dengan dukungan penuh dan evaluasi taktis yang matang, pembalap muda Indonesia ini dipastikan akan bangkit jauh lebih kuat, lebih cerdik, dan jauh lebih berbahaya bagi lawan-lawannya di seri balapan berikutnya. Guidance I forgot, it's somewhere lost to the cages of chaos. I forgot, somewhere it must be written, I just lost my access to the map. Ya, terima kasih sudah menonton. Nah, tentunya kita akan mendoakan Veda Iga Pratama untuk menjalani race dengan selamat dan bisa memberikan yang terbaik. Tentunya kita dukung tanpa alasan. Walaupun masih di 10 besar seringnya kita tetap dukung, atau mungkin dibuncit, wajar. Veda masih jadi rookie ya. Jadi kita akan terus dukung aja. Syukur-syukur bisa podium, tetap kita syukuri. Oke, terima kasih. Thank you for watching.